Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita sekalian dalam majelis ilmu di tempat ini. Dan kita memulai dengan buku baru, yakni Al-Usulus Tsalatsa wa Adillatuha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Kita belum ketemu halaman ya. Halaman 21. Ya, dari belakang kita mulai. Dan itu ada 3 pokok bahasan: Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba', dan Al-Usulus Tsalatsa. Kita mulai dari Al-Usulus Tsalatsa. Halaman 21. Jadi mestinya judulnya itu di sebelah kiri begini. Jadi gak begitu nyambung banget gitu. Sudah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Di Bismillahirrahmanirrahim, pertama awal mula ditulis oleh Syekh kalimat basmalah, itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Syekh memulai dengan kalimat basmalah karena ada suatu riwayat, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fawa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka terputus. Jadi ini sebuah riwayat yang Nabi SAW bersabda demikian. Sebagian ulama mengatakan hadis ini riwayatnya dhaif, lemah. Namun toh demikian, bukan sesuatu yang salah, atau bahkan ini adalah sebuah kebaikan jika kita memulai sesuatu dengan bacaan basmalah. Katakanlah hadis itu dhaif, tapi kita masih punya dasar untuk memulai sesuatu yang akan kita kerjakan dengan mengawali dengan kalimat Bismillah, yaitu karena mengikuti kitab Allah Al-Quran. Yang pertama karena mengikuti Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya, mulai firmannya dalam kitab suci Al-Quran dengan kalimat ini, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pada semua surat dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baro'ah. Jadi bisa kita pahami, kalaupun Syekh mengawali kalimat dengan mengawali tulisannya ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mungkin karena mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitab sucinya dengan kalimat ini. Yang kedua, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat-surat beliau yang beliau kirim kepada para raja yang ada di sekitar Arab waktu itu untuk mendakwai mereka,
Rasulullah menulis memulai dengan tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila raja siapa gitu. Dan yang ketiga sudah menjadi adat kebiasaan dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama dalam Islam ini, yang mana mereka menulis dalam kitab-kitab mereka, dalam karangan-karangan mereka, memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengawali sesuatu pekerjaan termasuk menulis dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, apakah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, adalah mencari keberkahan dari kalimat ini. Jadi memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mau sesuatu, dan Rasulullah SAW banyak mencontohkan kan kalimat Bismillah ini untuk mengawali sesuatu pekerjaan kita. Banyak doa-doa yang kita ketahui, banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika hendak memulai sesuatu itu dengan Bismillah. Doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Doa apa lagi? Masuk rumah, Bismillahi walajna, dan seterusnya. Terus apa lagi? Mau tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apa lagi Pak Wat? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus apa lagi? Apa lagi? Banyak tapi lupa. Termasuk mau jima. Ya, Bismillahi. Siapa lu duduk Mas Anton? Ya semua rata-rata pakai Bismillah. Jadi secara umum kalaupun tidak ada doa khusus, kita bisa memulai dengan bacaan Bismillah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari keberkahan dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Sekaligus kita hanya meminta kepada Allah. Kita membatasi kita dengan baca Bismillah itu, kita hanya meminta kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Atau yang pertama-tama kita ingat ketika hendak melakukan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ketika kita dalam kesulitan saja ingat kepada Allah, tapi saat dalam senang kita juga ingat kepada Allah. Jangan ketika kita lapar gak ada makanan kita ingat kepada Allah, tapi ketika ada makanan dan hendak kita makan kita juga ingat kepada Allah dengan baca Bismillah. Ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang mana dalam kalimat itu ada fi'il atau kata kerja yang tidak disebutkan. Jadi ketika kita baca Bismillah, ketika mau minum, ketika mau makan, ketika mau apa saja, itu maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah, saya akan makan. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Dari tulisannya Syekh, Ilam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ilam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi Syekh mengingatkan kepada kita sekalian agar kita belajar, agar kita mengilmui terutama perkara yang terkait dengan agama. Anahu bahwasanya dia yajibu anahu bahwasanya yajibu wajib alaina atas kita ta'allumu mengetahui arba'i masail 4 perkara. 4 persoalan. Masail jamak dari masalah.
dan itu sudah menjadi bahasa kita. Bikin masalah aja kamu. Jadi di sini saya mengingatkan kepada kita sekalian, mengajak kepada kita sekalian untuk belajar. Yang mana kita mengetahui betapa pentingnya belajar itu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk belajar. Rasulullah SAW juga perintahkan kepada kita untuk belajar, untuk mengetahui. Terutama masalah-masalah yang wajib bagi kita ketahui, yaitu persoalan-persoalan yang utama. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Ini adalah bentuk kasih sayang dari penulis kepada kita sekalian, para pembaca kitabnya, para tulab, ya, para santri, para penuntut ilmu. Dan ini menjadi kebiasaan dari para ulama. Mereka menyayangi para penuntut ilmu, sehingga mereka mendoakan sebagaimana yang diperintahkan dalam agama, supaya saling mendoakan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, menyayangimu, mewujudkan keinginan-keinginanmu, dan menghindarkan dari keburukan-keburukan yang ingin kau jauhi, memberikan pahala, memberikan kebaikan, dan seterusnya. Jadi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya Allah, hindarkan dari perkara-perkara yang kita berlindung darinya, gitu. Allah berikan pahala, berikan keridhaan dan sebagainya. Jadi diucapkan demikian, dan ini menjadi kebiasaan dari Syekh. Dalam tulisan-tulisan beliau itu senantiasa mendoakan kepada para penuntut ilmu agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah seharusnya seperti itu, saling mendoakan di antara kita. Seperti juga kita saling mengucapkan salam, yang mana diperintahkan kepada kita setiap kita bertemu agar saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, sudah menjadi keharusan bagi kita kaum muslimin, ta'allumu arba'i masail, untuk belajar 4 permasalahan, untuk mengetahui 4 permasalahan. Apa itu? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk berilmu. Dan itu tidak lain kecuali dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ilmu didapat dengan belajar. Jadi permasalahan pertama adalah masalah ilmu, pengetahuan. Masalah pengetahuan. Dan ilmu ini, masalah pengetahuan ini oleh Syekh Al-Utsaimin disebutkan dalam salah satu usul ini, ilmu itu mempunyai beberapa tingkatan. Kalau nggak salah 6 tingkatan. Pertama adalah ilmu itu sendiri, yaitu mengetahui hakikat sesuatu secara pasti. Yang kedua adalah al-jahlul basit. Maksudnya adalah kebodohan yang ringan. Jadi mengetahui sesuatu dan tidak mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian. Jadi nggak ngerti secara keseluruhan. Tapi kalau ilmu mengetahui secara hakikatnya, sudah tahu, betul-betul tahu. Kalau misalnya mengetahui tentang Allah, betul-betul tahu tentang Allah, bukan hanya sebagian. Nah, jahlul basit, mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian. Yang ketiga adalah al-jahlul murakkab. Gak ngerti babar belas. Jadi gak ngerti babar belas, jahlul murakkab. Wahamnya apa ya? Keraguan-keraguan seperti kita ya, keraguan-keraguan. Yang itu juga ada 3, waham,
kemudian syak dan dzon. Kalau waham maknanya itu apa? Mengetahui dengan tidak mengetahui, tapi ketidaktahuannya itu lebih besar. Atau sama-sama apa ya? Waham itu. Kalau yang syak itu ragu-ragu, kemudian yang tingkatan yang terakhir itu adalah dzon. Dzon itu prasangka. Yang lebih dominan banyak taunya nimbang kelirunya gitu, nimbang nggak taunya. Artinya prasangka yang lebih cenderung kepada benarnya daripada tidak benarnya. Kalau syak itu lebih cenderung ke kesalahnya gitu. Persangkaannya lebih banyak kesalahnya itu. Lebih cenderung kalau dugaannya itu banyak, kemungkinan besarnya salah gitu. Kalau waham itu sama-sama gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu tingkatan-tingkatan masalah orang tahu. Jadi tahu banget, gak tahu banget, tahu sebagian, gak tahu banget dan seterusnya gitu. Kalau Syekh Utsaimin menjelaskan seperti itu tingkatan itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah pengetahuan secara pasti. Yang mana pengetahuan itu, ilmu itu ada ilmu dzaruri. Secara dzaruri itu sesuatu yang pasti. Semua orang walaupun bodoh banget dia tahu. Seperti pengetahuannya kalau api itu membakar, kalau air itu nelesi gitu. Kalau api itu membakar, itu orang bodoh pun tahu masalah itu. Itu secara dzaruri begitu. Nah, yang diinginkan di sini adalah ilmunya kita mengetahui secara pasti, secara detail berdasarkan dalil-dalil. Karena bisa dicapai dengan tanpa dalil seperti tadi api dan atau dengan belajar, dengan teori, dengan apa namanya bukti-bukti dan sebagainya. Bisa dicapai dengan seperti itu sampai mencapai suatu tingkatan ilmu mengetahui secara detail, secara sesuai dengan hakikatnya. Kemudian saya melanjutkan, al ilmu yang dimaksud ilmu di sini adalah wahwa, mengetahui di sini adalah ya wahwa, yaitu ma'rifatullah. Pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Allah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul tahu secara benar siapa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengenal, bukan hanya sebagian tahunya, tapi betul-betul tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami, dan mengetahui tentang agama Islam bil adillah, berdasarkan dengan dalil-dalil. Jadi sumbernya jelas dengan dalil-dalil Al-Quran ataupun sunnah. Bukan mengetahui Allah, mengetahui Rasul, mengetahui agama Islam berdasarkan ngipi gitu, lamunan gitu, katanya yang nggak jelas, tapi dengan bukti dalil yang jelas Al-Quran ataupun sunnah. Karena yang paling mengetahui tentang Allah adalah Allah itu sendiri. Maka untuk mengetahui Allah tentu dari sumbernya Allah, dari wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Yang kedua, setelah Allah tidak ada manusia yang lebih tahu tentang Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mengetahui Allah secara benar, ya dengan selain Al-Quran, ya dengan sabda Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula mengenal Nabi Muhammad SAW dan juga mengenal agama Islam. Ya, kalau kita nggak belajar dari sumber yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan ngawur. Berbicara Islam ngawur. Ada gini. Ini juga Islam. Ini amalan Islam. Ini amalan Islam. Tahunya dari mana? Ya nggak tahu, kata-katanya dari dulunya begitu. Dulunya kapan? Gitu. Ya seperti Arab gitu ya. Padahal majalah porno di Arab itu ya tulisannya Arab.
Jadi berdasarkan dengan dalil, mengenal Allah, mengetahui Allah dari sumber yang jelas, sumber yang tadi. Mengenal Nabi, mengenal agama Islam juga demikian. Oh, ini ada dalil begitu, amalan begini, ini amalan Islam. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dinamakan ilmu. Oleh para ulama mengatakan al-ilmu, ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rasuluhu, dan juga sabda Rasulnya. Wa qala ashabur Rasul, dan ucapan sahabat-sahabat Rasul yang mereka mendapatkan itu dari Rasul, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang oleh saya katakan bahwasanya kita harus mengetahui, harus mengilmui secara benar, secara detail siapa Allah, siapa Nabi, dan apa itu Islam. Ini 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat siapa? Mungkar Nakir ketika kita berada di kuburan. Nah, kalau kita nggak tahu itu siapa Allah, siapa Muhammad, apa itu agama Islam, ya dikentas-kentas aja malaikat. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan ketika si mayat itu dikuburkan, gitu, maka dia akan didatangi oleh 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyakan kepadanya 3 hal ini. Kalau jawabannya ada, langsung dihambar, ya, sama malaikat yang mana kemudian berteriak, yang teriakannya mampu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi makanya harus tahu ini. Dan ini nggak bisa diajarkan saat di kuburan. Ya. Saja. Nggak bisa diajarkan. Jadi harus dipelajari, kita harus belajar sejak ketika masih hidup, masih bisa belajar, harus belajar. Jangan mengandalkan modin. Ya, yang kadang-kadang modinnya nggak hafal kan? Ya, gitu kan. Apalagi itu yang sekali dibilangin. Jadi harus kita pelajari. Sejak kita masih bisa belajar, harus belajar. Jangan mengandalkan orang lain. Harus belajar. Ini kewajiban masing-masing kita untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Dengan mengenal Allah, jelas yang kita tuju dalam ibadah kita, jelas kita ketahui. Ini kepada Allah. Kalau nggak kenal Allah, kamu ibadah tujuannya kemana? Gitu. Kalau nggak kenal, nggak tahu Allah. Kalau nggak kenal Nabi, bagaimana? Sama beribadah, caranya bagaimana? Ngawur. Ya. Jadi harus mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan juga mengenal agama Islam, sehingga nggak ngawur, campur-campur akhirnya amaliyahnya. Ya agama Islam, ya agama Hindu, ya agama campur-campur. Ya. Jadi ini 3 hal yang wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui. Asaniyah, yang kedua, dari 4 perkara yang wajib kita ketahui, yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengannya. Jadi setelah kita tahu, kita wajib beramal. Ya, wajib beramal. Tidak sekedar tahu saja. Ada kewajiban bagi kita untuk mengamalkannya. Tidaklah dikatakan ilmu kalau hanya sekedar pengetahuan tanpa amalan. Dan ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, kata ada suatu ungkapan itu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada manfaatnya. Ya kalau pohon yang tidak berbuah, kalau pohonnya besar masih bisa diayupi, masih bisa dicukur rambanani. Nah kalau orang apa sih dicukur malah minteri gitu. Malah minteri dengan ilmunya banyak alasan. Kok sama enggak sholat
hukumnya sunnah iki. Mergo tahu dia ilmunya itu hukumnya sunnah. Ya kan? Kenapa sampean kok enggak salat tahiyatul masjid? Hukumnya sunnah iki. Gitu. Karena dia tahu hukumnya sunnah, maka dia enggak mengamalkan. Kenapa sampean kok jerokokan? Makruh, Pak. Durung sampai haram, makruh ya. Karena dia tahu hukumnya haram. Dan enggak berani menghukumi haram gitu. Gitu. Jadi harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka tasyabuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang berilmu tapi nggak beramal. Dia mengenal Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam Al-Quran. Mengenal Nabi Muhammad itu seperti kenalnya dia dengan anaknya sendiri. Berarti saking kenalnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad karena ciri-cirinya sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Sampai mereka kenal betul Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri. Gak saking kenalnya itu. Tapi dia gak mengamalkan, gak mau beriman. Ya, gak mau beriman. Gak mengamalkan. Maka orang Islam yang berilmu tapi tidak beramal itu seperti orang Yahudi, tasyabuh, menyerupai orang Yahudi, dan tasyabuh itu tidak boleh di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Iki abot iki. Ya. Mari kita ngaji. Wah, tambah ngerti akeh abot iki. Dongane numpak sepeda wae durung diamalno jare. Sama-sama abot ya. Wong berilmu iki abot, wong bodoh iki ya luwih abot malah. Jadi semua ada tuntutannya gitu. Yang ketiga, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Berdakwah kepadanya. Jadi dakwah, ilmu yang sudah diketahui diamalkan dan didakwahkan. Diajakkan kepada orang lain untuk juga berilmu dan beramal. Didakwahkan, disebarkan, disampaikan kepada orang-orang yang belum tahu agar mengetahui. Yang pertama-tama yang harus didakwahi adalah keluarga. Makanya bolak-balik saya serukan supaya ajak istrinya untuk belajar, untuk ngaji, karena kita sendiri berat untuk mengajari. Ajak, ayo rekreasi ini nok ini, atau di tempat aja, nanti keluar rekreasi di masjid belajar. Jadi yang karena itu kewajiban kita sebagai suami, bukannya sekedar kasih makan, ya kasih kebutuhan apa, sandang pangan, papan, panggonan, apa mana? Ya, tapi juga ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah kita belajar, kita ajak keluarga kita, terutama istri dan anak kita untuk juga belajar, untuk punya ilmu, berilmu dan beramal bersama-sama, mengamalkan, juga mengajarkan, mendakwahkan. Jadi ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya, mengajarkan, mendakwahkan, mengajakkan dan seterusnya kepada ini, kebaikan ini. Dan ini dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, bukan dakwah kepada kelompok ya. Yang keempat, rabi'ah, jadi mendakwah. Jadi tugas dakwah itu bukan hanya ustadz ya. Lahan dakwah itu sangat banyak. Kalau di sini begini mungkin bagiannya ustadz, tapi sing ngejak rene iku yo bukan bagian ustadz. Sama semua juga. Ajak ke tempat-tempat kajian, ya, memberikan apa namanya, kajian-kajian, kopi-kopi kajian, gitu kan, radio ini dan sebagainya, gitu, menyampaikan semua dakwah. Banyak cara berdakwah, terutama juga dengan bilhal, dakwah bilhal, dengan contoh-contoh yang baik.
Ya, gak iso ngomong-ngomongi, kasih contoh yang baik. Ya. Jadi ini ngaji ono perubahan nih. Berdakwah, ngamalkan, ngerti kewajiban-kewajiban, jalankan, kemudian berdakwah. Minimalnya ya dakwah bil hal, gak kadang ngomong-ngomong, ya kasih contoh yang baik pada anak, kepada istri, kepada tetangga dan sebagainya. Nah, itu. Kalau dia mengikuti, mereka mengikuti, maka itu kebaikan, tambahan kebaikan untuk kita, dan itu keutamaan berdakwah. Keutamaan. Man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dan siapa yang memberikan contoh-contoh yang baik dalam agama ini, memberikan keteladanan yang baik dalam agama ini, kemudian diikuti oleh orang-orang, maka dia mendapatkan kebaikan mendakwakannya, dan kebaikan seperti kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mengikutinya. Maka semakin banyak orang yang mengikutinya, mengikuti kebaikan atas prakarsa dia itu, maka semakin banyak pula fee yang dia dapatkan, fee kebaikan yang dia dapatkan. Tidak bisa ngajak orang, jak bakar-bakaran wae, tak kayak wedang pokak, ben semangat ngaji nih, ben konco-konco juga punya sarana, ngopi ndek kono, kayak kopi barang. Semua akan mendapatkan bagian-bagiannya. Maka menjadilah pembuka pintu kebaikan, jangan menjadi penutup pintu kebaikan. Kemudian yang ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru alal adzafi. Sabar atas gangguan yang ada padanya. Jadi sabar ini meliputi 3 hal juga. Sabar menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Sabar dalam beramal. Sabar juga dalam berdakwah. Yang kesemuanya ada gangguannya. Ya, ada gangguannya. Minimal dari diri kita sendiri gangguannya. Rasa malas, ya, futur, ya, atau nafsu kita yang mendorong-dorong untuk tidak berbuat baik. Budal mendung ngaji, piye budal porai. Nafsu kita mengatakan gak usah wis. Kono wis terang ini kok. Ngono ana kono udan. Nah ngene. Karo macam-macam. Ya. Jadi gangguan gitu. Gangguan semangat kita gitu untuk belajar. Demikian pula ketika beramal. Istiqomah banyak. Beramal kemudian sebagainya. Tahu ini kewajiban sholat berjamaah. Lah arep budal sholat jamaah iki yo ono gangguane. Ya toh, ya pasti ada gangguan. Rasa malas minimalnya kan, rasa malas, atau ada di kita sendiri, belum lagi dari setan yang ada di luar. Setan jin dan setan manusia. Mau ngaji juga seperti itu. Setelah mengetahui keutamaan ngaji, berangkat ngaji. Keutamaan ilmu, berangkat mencari ilmu. Lah iki yo ono gangguane. Minimalnya ya celok Pak Ustadz lah. Sepertinya sih keren celok Pak Ustadz, tapi sebenarnya mematahkan semangat juga gitu. Gitu kan. Arab berangkat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ono wae. Jadi harus bersabar. Yang keempat, permasalahan yang keempat adalah bersabar. Dan sabar itu berat ya, sabar itu memang berat. Dan sabar itu gak ada batasnya. Tidak seperti yang banyak orang katakan sabar juga ada batasnya. Gak ada batasnya sabar itu. Ya, gak ada batasnya. Dalam kondisi apapun tetap harus bersabar. Dalam senang harus bersabar. Ya. Ketika senang, ketika gembira harus tetap bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika susah pun demikian. Harus bersabar dalam kesusahan. Sabar butuh kesabaran lagi. As-sabru alal adzafihi. Bersabar atas gangguan yang ada padanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kemarin banyak disalahkan ya ketika belajar tahsin. Sedawa ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita membaca rahim gitu, padahal haknya nggak ada
tasjidnya. Tanpa kita sadar, oh iya ada tasjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kelihatan tasjidnya. Aslinya kan nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Takono latif nih gak percaya. Jadi dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ono lagune iki. Demi masa. Perhatikanlah waktu. Maksudnya perhatikanlah waktu. Innal insana lafi khusrin. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi berada dalam khusrin, kerugian. La kalimat taukid ya, penguat. Sungguh fi khusrin, dalam kerugian. Illa kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan wa tawasau, dan saling menasihati bil haqqi, dalam kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati, mewasiati dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah, baliknya, qala telah berkata Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalaulah ma anzalallah, ma tidak anzala Allah Allah turunkan hujjatan, hujjah, ala khalqihi, kepada makhluknya, illa kecuali hadi surah, kecuali hanya surat ini saja, lakafathum, niscaya sudah mencukupi untuk mereka. Artinya begini, dengan satu surat ini saja sudah bisa menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili kita kenapa kita tidak berilmu. Ya, kenapa kita tidak mencari ilmu? Kenapa kita tidak beramal? Kenapa kita tidak berdakwah? Kenapa kita tidak bersabar? Karena semuanya terkandung dalam surat yang pendek ini. Makanya saya menuliskannya as-sabru alal adafi, bersabar di atas gangguan yang ada padanya. Berdasarkan firman Allah ini, wal asri innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Beriman, percaya, tidaklah ada suatu kepercayaan kecuali dibangun dengan sebuah pengetahuan. Kita percaya kepada Allah karena kita tahu Allah. Semakin banyak taunya, semakin benar kepercayaannya, semakin sempurna keimanannya. Kemudian beramal, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat selain hanya surat ini saja, itu sudah cukup untuk menjadi bukti untuk mengadili kita. Kenapa kita tidak berilmu? Kenapa kita tidak beramal? Kenapa kita tidak berdakwah? Kenapa kita tidak bersabar? Apalagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, banyak surat. Itu semua adalah hujah, semua bukti, semua bagi untuk mengadili kita. Padahal dengan satu surat ini saja sudah cukup untuk mengadili kita, mengadili makhluknya seperti kita ini. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari
yakni khulafaur rasyidin fil hadis, ya, khalifahnya dalam masalah hadis. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Jadi Imam Bukhari membuat bab dalam kitab Sahih Bukharinya. Imam Bukhari punya kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Di sana ada bab yang judulnya al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi ini bukan dalil. Soalnya ada yang ceramah, khutbah, Rasulullah SAW bersabda al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini bukan sabda Nabi. Ini adalah bab atau ucapan Imam Bukhari atau tulisan Imam Bukhari dalam kitab beliau. Ada bab yang beliau tulis dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kenapa Imam Bukhari menuliskan al-ilmu qabla al-qaul wal amal? Ilmu itu sebelum qaul, ucapan, wal amal, dan tindakan, perbuatan. Imam Bukhari membuat bab ini berdasarkan dalil bahwasanya ilmu itu memang harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi ini gak ngerti ilmu nih, mendingan gak usah ngomong gitu loh. Kalau gak ngerti ilmu nih, mendingan gak usah beramal, nanti malah salah. Dengan ilmu itu kita mengetahui amal kita ini benar atau tidak. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui amal kita ini sesuai dengan jalur diterima atau tidak. Kalau tidak punya ilmu, nggak berilmu, bisa nggak diterima ibadah kita. Karena kita nggak tahu. Orang sholat sembarang aja kalau dia nggak tahu. Sholat apa? Ya sembo pokoknya sholat menyembah Allah. Lah kok ruku kok ping 5? Ya nambah apik. Orang nggak berilmu. Ya, padahal Rasulullah SAW melarang beramal yang tidak ada contohnya dari beliau. Ya. Jadi Imam Bukhari membuat bab yang berjudul al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan tindakan. Berdasarkan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidambik. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah, melainkan Allah. Ini adalah ilmu, harus mengetahui tentang ini. Hakikat tauhid. Baru setelah tahu, wastaghfir lidzanbik. Ini adalah amal. Maka memohonlah ampun bagi dosa-dosamu. Ini adalah amal berdoa. Setelah tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Nah, berdoanya kepada Allah. Dia tahu karena mengenal Allah. Gak salah lagi. Gak berdoa kepada gerumbul, kepada ini dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama-tama yang Allah perintahkan adalah berilmu sebelum beramal, yakni memohon ampunan. Makanya ini juga sebagai dalil. Jadi belajar atau berceramah, berdakwah, yang pertama-tama itu adalah masalah akidah, masalah tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabada'a bil ilmi qablal qauli wal amal. Fabada'a, maka memulai bil ilmi, dengan ilmu, qablal qauli, sebelum ucapan, wal amali, dan perbuatan. Ini kurang lebih yang bisa kita baca, kita pelajari dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya bisa kita teruskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.